Selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman dari HI Angkatan 2019. Kali ini dalam mata kuliah Bisnis dan Perdagangan Internasional, sebuah mata kuliah yang mengulik ya, tentang bagaimana proses, tentang bagaimana struktur ya yang paling utama terkait dengan utamanya bisnis dan juga perdagangan internasional. Nah, untuk kali ini, di kesempatan kali ini ya, di pertemuan kelima kita akan membahas tentang, eee, negosiasi perdagangan ya, dari GATT kemudian ke WTO. Nah, ini sebelumnya, kita sudah membahas ya tentang bagaimana, awal mula ya, perdagangan internasional, kemudian atau bisnis internasional, kemudian itu, diatur dengan sedemikian rupa. Kita bisa melihat karena pertama tentu ada bentuk perlawanan ya dari negara-negara kecil ke negara-negara yang besar tentang bagaimana masih dikotak-kotakannya ya, tentang siapa yang boleh berdagang, tentang siapa yang boleh, bertransaksi, itu masih ada gap, masih ada jarak sehingga kemudian agar jarak tersebut kemudian bisa dihilangkan, maka kemudian ada dorongan untuk melakukan yang namanya perdagangan bebas. Ya, teman-teman kan sudah bisa melihat ya tentang bagaimana awal mulanya di sana, perang juga sudah mulai berakhir ya, Perang Dunia Pertama waktu itu juga, apa namanya, sudah selesai, bentuk kolonialisme juga perlahan-lahan sudah mulai hilang di muka bumi, sehingga kemudian ada semacam kebutuhan bagi negara-negara yang lepas dari penjajahan ataupun negara yang ingin merdeka, itu mereka ingin survive, mandiri, ya, terkait dengan ekonominya. Salah satunya adalah dengan melakukan, perdagangan bebas di sana gitu kan. Kemudian berganti era juga, kita tahu bahwa awal mula Perang Dingin itu kan kita bisa melihat dominasi dari Amerika Serikat ya, terhadap struktur perdagangan, terhadap struktur bisnis yang lingkupnya internasional. Nah, ini kita bisa lihat juga bahwa Amerika Serikat juga sebenarnya juga memproklamirkan, juga menyebarkan tentang bagaimana yang namanya, perdagangan bebas itu perlu dan penting ya, agar kemudian bisa diberlakukan dalam struktur bisnis dan perdagangan internasional. Nah, pertanyaannya kemudian, ya, yang muncul adalah, apakah ini semua perlu perlu diatur gitu atau mungkin bebasnya terkait dengan bisnis dan juga, perdagangan internasional? Sehingga banyak sekali pertanyaan di sana dan dunia gitu kan kalau teman-teman membaca ataupun cermati gitu, sepakat pada satu, wacana ya bahwa ini pada akhirnya tetap harus kawal, tetap harus jaga agar jangan sampai perdagangan bebas yang terjadi di dalam struktur bisnis dan perdagangan internasional kemudian bebas tanpa arah ya. Bebas sebebas-bebasnya justru malah yang ditimbulkan imbasnya bukan imbas yang, positif, tapi imbas yang sebaliknya ya, sangat negatif dan yang mulanya ingin untung secara ekonomi malah justru jadi buntung ya, karena yang terjadi adalah bebas tanpa ada satu arah tujuan yang juga jelas. Oke, itu ya untuk di awal teman-teman bisa melihat. Nah, maka kita bisa melihat kalau tentang bagaimana awal mula diaturnya perdagangan bebas itu dengan kemunculan 2 hal tadi ya, sebagai judul kita ada GATT ya, General Agreement on Tariff and Trade dan juga WTO. 2 pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama terkait dengan GATT ya, bergerak merapikan negosiasi perdagangan. Lalu yang kedua adalah reformasi ya, yang disuarakan dengan terbentuknya WTO sebagai sebuah bentuk reformasi, hal yang baru, hal yang lebih, mutakhir seperti itu dalam urusan bisnis dan juga perdagangan internasional. Oke, yang pertama mungkin kita akan membahas tentang gerak, eee, GATT ya dalam mengatur struktur perdagangan internasional. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah kita harus melihat jauh di bulan Januari tahun 1948.
Kalau teman-teman lihat di 1948 kan ada salah satu bentuk kejadian yang sangat monumental ya terkait dengan bagaimana interaksi antar negara juga ya dengan Westphalianya bentuk negara bangsa sudah mulai terjadi ya karena kolonialisme, imperialisme, penjajahan sudah mulai berakhir, perang juga sudah mulai tereduksi. Nah, ada kebutuhan bagi negara-negara yang baru merdeka tadi ya, yang ingin survive secara ekonomi dengan berdagang. Nah, untuk mengakomodasi kepentingan perlindungan industri juga ini juga penting ya bahwa karena kan perdagangan internasional kan dimulai tentang bagaimana solidnya, tentang bagaimana industri di dalam negeri itu mampu melakukan produksinya, support terhadap ekonomi negaranya dengan baik. Sehingga kemudian ini perlu diatur untuk pertama adalah mengakomodasi kepentingan perlindungan industri di dalam negeri supaya perdagangan bebasnya tetap bisa memberikan dampak terhadap negara yang berkecimpung di sana, terutama di industri dalam negerinya, dan kemudian pemberlakuan tarif gitu ya, agar kemudian ya tidak semena-mena dalam memasang harga dan lain sebagainya, sehingga perlu ada namanya pemberlakuan tarif di Januari 1948 di sana. Sehingga bisa kita lihat ya bahwa pada waktu itu adalah bentuknya adalah General Agreement on Tariff and Trade tentang bagaimana yang pertama forum perundingan yang dimaksudkan untuk meminimalisir hambatan perdagangan internasional agar dapat lebih semarak. Nah ini juga salah satunya ya karena dengan dibukanya keran-keran tadi ya, keran-keran bisnis, keran-keran perdagangan, pintu-pintu perdagangan yang lingkupnya internasional, maka agar lebih semarak lagi tapi juga tanpa kemudian mengesampingkan dari etika dan lain sebagainya, maka perlu dibuat sebuah forum ya di mana ada banyak negara anggota, ada banyak kepala di sana, ada banyak pemikiran di sana, sehingga nantinya ya dapat ditemukan dalam tiap perundingannya gitu, bentuk-bentuk terbaik dari urusan melaksanakan perdagangan bebas gitu kan. Dan yang kedua adalah merupakan justifikasi internasional bagi perdagangan bebas di seluruh dunia. Jadi negara-negara yang terlibat, yang tergabung dalam forum GATT ini kemudian direkognisi gitu kan. Diakui ketika dalam sebuah proses bisnis dan perdagangan internasional. Sehingga kemudian ya ini ketika sebuah negara gitu kan misalnya contohnya melakukan sebuah perdagangan tentu um, lebih mudah gitu kan, lebih mudah untuk berinteraksi, lebih mudah untuk terlibat dalam negosiasi, lebih mudah dalam deal-deal urusan bisnis gitu kan. Ketika mereka sudah direkognisi, sudah tergabung ke dalam forum ini ya, forum GATT ini. Sehingga pada waktu itu adalah salah satu modal penting juga ya ketika sebuah negara ingin masuk dalam gelanggang perdagangan bebas, itu salah satu caranya adalah dengan ikut dulu, bergabung dulu dalam forum GATT ya, salah satunya. Dan di dalamnya karena kita melihat judulnya ya, GATT ini adalah forum yang berdasarkan pada perjanjian ya, pada agreement, general agreement, maka kita bisa lihat bahwa bentuk perjanjian dari GATT ini adalah memfokuskan yang pertama ya pada pemberlakuan prinsip non diskriminasi. Nah, ini tadi kita bisa lihat bahwa perdagangan bebas adalah baik ya ketika kita lihat itu tidak membeda-bedakan antara negara terkait dengan kekuatan produksi dan juga kekuatan ekonominya ya. Mau dia negaranya kuat secara produksi ataupun ekonominya apa namanya belum sebegitu kuat dibanding negara-negara yang lain, kondisi-kondisi itu harapannya tidak menimbulkan diskriminasi, tidak menimbulkan pembeda-bedaan gitu ya. Pembeda-bedaan siapa saja yang boleh ikut, siapa saja yang boleh dalam tanda kutip bermain gitu ya dalam gelanggang dalam ekosistem bisnis dan perdagangan internasional di sana. Kemudian yang kedua kaitannya dengan mengatur prinsip non trade barrier ya karena perdagangan bebas tentu tidak ada sekat-sekat, tidak ada gap hambatan atau barrier ya yang kemudian terjadi di antara satu negara dengan negara yang lain. Dan yang ketiga adalah memuat prosedur perdagangan internasional yang di dalamnya ada mekanisme, terdapat mekanisme penyelesaian konflik perdagangan. Tentu gitu kan, walaupun sudah dibuka pintu-pintu selebar-lebarnya,
seluas-luasnya terkait dengan urusan bisnis dan perdagangan internasional juga tidak kemudian menutup kemungkinan bahwa pada satu titik, pada satu kesempatan nanti akan ada yang namanya konflik terkait dengan urusan perdagangan, terkait urusan ekonomi gitu kan. Nah, agar tidak kemudian tumpang tindih dan justru malah menimbulkan konflik-konflik baru ataupun gesekan-gesekan baru, bahkan ujung-ujungnya adalah perang lagi gitu kan. Maka JTT ini juga kemudian memuat prosedur agar nantinya ketika ada konflik ya penyelesaiannya seperti apa. Itu termaktub, itu tertulis ya dalam bagaimana perjanjian yang dilembagakan dalam sebuah forum yang namanya General Agreement on Tariff and Trade. Sehingga ini ya pada prinsip diskriminasi, non-diskriminasi, kemudian menjunjung tinggi non-trade barrier sebagai sebuah prinsip dan sebagai mediator ya yang di dalamnya mereka punya mekanisme ketika ada sebuah konflik yang urusannya berkaitan dengan bisnis dan juga perdagangan internasional. Implementasinya. Nah, kita berbicara tentang sebuah perjanjian, sebuah forum kan pasti ditanya gitu kan, agar tidak berhenti pada tataran sebuah dokumen, agar tidak berhenti hanya pada tataran tulisan semata gitu. Tentu kemudian dunia gitu kan ataupun ekosistem perdagangan internasional tentu menagih apa yang kemudian bisa dilakukan gitu, implementasinya seperti apa, realisasinya seperti apa dari perjanjian yang sudah disepakati. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kalau ditanya tentang bagaimana implementasi dari perjanjian General Agreement on Tariff and Trade itu bentuknya adalah dengan banyak sekali forum-forum pertemuan. Kurang lebih dalam pelaksanaan General Agreement on Tariff and Trade ini ada 8 pertemuan ya atau sering disebut sebagai putaran ya, round yang digelar di beberapa negara-negara ya yang ada di dunia. Kita bisa melihat di sini ya teman-teman. Ini ketika di sesi awal gitu ya, ada 6 pertemuan awal ya, dari mulai Jenewa di Swiss, kemudian ada Annecy itu di apa namanya, Perancis, kemudian ada Torquay, Dillon, Kennedy, nama-nama negara, nama-nama kota ini ya. Dimulai dari tahun 1947 sampai pada 1967 ya di putaran Kennedy. Dan ini bisa kita lihat bahwa di tiap pertemuannya ini, di 6 pertemuan awal ini adalah membahas tentang satu isu yang cukup spesifik agar terjaminnya keberlangsungan perdagangan bebas itu bisa terjalan dengan baik. Nah, di 6 pertemuan awal ini, isu yang dibahas adalah tentang reduksi tarif impor di sektor manufaktur. Perlu kita garis bawahi ya teman-teman sekalian ya, bahwa sektor manufaktur ini seringkali menjadi hambatan ya, seringkali menjadi munculnya sebuah gap antara satu negara dengan negara yang lain. Karena seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa mereka-mereka yang bisa membuat manufaktur, memproduksi manufaktur itu biasanya tergolong sebagai sebuah negara yang maju gitu ya. Yang maju, yang punya kekuatan produksi yang cukup signifikan. Nah, agar tidak ada gap lagi karena akibat satu sektor ini ya, sektor manufaktur, maka di GHTT kemudian dibahas agar kemudian ya, paling tidak menghilangkan gap itu dengan melakukan reduksi tarif impor gitu ya. Ketika sebuah negara yang contohnya ya tidak bisa ataupun belum mampu memproduksi barang ataupun jasa di sektor manufaktur, harapannya mereka ketika melakukan impor itu tarif yang mereka bayar, yang harus mereka kenai itu tidak terlalu kemudian mencekik leher dan mahal. Maka akhirnya dibahas gitu kan agar ya walaupun mereka tidak bisa memproduksi manufaktur dalam pelaksananya agar tidak kalau bahasa di ekonominya ya dikemplang dengan harga yang sangat sangat mahal. Maka kemudian dibahas di sana di 6 pertemuan awal, 6 putaran awal ya dengan bagaimana untuk mereduksi tarif impor di sektor manufaktur agar gap-gap yang terjadi itu antara negara maju dan negara yang berkembang atau bahkan kalau kita melihat dari Wallerstein ya negara yang semi peri-peri itu kemudian tidak makin terbelakang dan tidak bisa mengejar ketertinggalan dengan negara-negara yang maju. Maka di situ ya kita lihat di 6 pertemuan awal membahas tentang reduksi tarif impor ya di sektor manufaktur.
Kemudian 2 pertemuan selanjutnya ya, di putaran 7 dan juga putaran ke, 8. Jadi di sini kita bisa lihat ya di putaran Tokyo ya di tahun 1978 sampai 79, ada isu yang dibahas juga gitu ya. Jadi tiap pertemuan itu punya isu-isu spesifik ya yang kemudian dibahas. Di Tokyo mereka membahas tentang komoditas pertanian, produk hutan tropis, kemudian tentang bagaimana kembali mengingatkan prinsip non-trade barrier di sana. Ini kan kita lihat isu-isunya sangat pro dengan negara yang berkembang gitu kan. Kita lihat pertanian, hutan tropis itu kan khas sekali tentang bagaimana negara-negara berkembang ya, baik di Asia, Asia Tenggara maupun di Afrika gitu kan yang menyandarkan um, hasil-hasil ataupun profit ekonominya di sektor pertanian dan juga produk dari hutan tropis gitu. Lalu di putaran ke-8 di putaran Uruguay di tahun 86 sampai 94 itu membahas tentang isu-isu yang terkini ini ya, sudah mulai dilihat tentang bagaimana pemberlakuan jasa gitu ya terkait dengan sumber daya manusia, lalu tekstil gitu ya. Karena pasar tekstil juga mulai berkembang seiring juga dengan bagaimana kita bisa melihat ya industri fashion juga maju, sumber daya alam dan juga kaitannya dengan bagaimana sifat-sifat produksi ya. Ketika mereka yang produksi itu harus dilindungi hak-haknya dalam bentuk hak intelektual dan juga hak paten di sana. Sehingga kita bisa melihat ya bahwa dalam tiap pertemuannya ini adalah sebuah implementasi ya terkait dengan sektor-sektor yang harus dibenahi agar nantinya ya ini semua isu-isu yang ada di dalam perdagangan bebas itu bisa terakomodir dengan baik sehingga tidak ada lagi namanya gap, tidak ada lagi namanya jurang-jurang yang membedakan ya. Karena harapannya dengan perdagangan bebas kita bisa lihat bahwa itu membuka kesempatan yang sama bagi seluruh negara yang ada di dunia untuk bisa ikut masuk dalam gelanggang dalam ekosistem bisnis dan perdagangan internasional dengan kesempatan dengan peluang nih yang juga yang sama di sana. Sehingga kemudian dapat kita lihat ya keberhasilannya GATT ini atau General Agreement on Tariff and Trade adalah pertama memberikan kerangka perundingan di sektor jasa. Sehingga nantinya ada semacam kode etik ya dalam sebuah negosiasi, dalam sebuah perdagangan, sehingga tidak ada negara-negara yang kemudian bisa melakukan hal-hal yang curang, hal-hal yang kemudian tidak dibenarkan secara hukum gitu kan, karena sudah ada kerangka perundingannya. Kemudian yang kedua adalah menjembatani dalam hal penetapan standar internasional bagi suatu produk. Tadi bisa kita lihat ya tentang ketika barang ini bisa masuk ke atau layak diperjualbelikan dalam lingkup perdagangan bebas, dalam lingkup antar negara tentu ada standar di sana ya. Ketika barang itu layak atau barang itu visible ya untuk bisa dijual belikan secara antar negara. Maka GATT juga berhasil menjembatani di situ dan tentu saja yang ketiga adalah memperluas akses pasar bagi negara berkembang karena kita lihat dari beberapa putaran-putaran tadi ya pertemuan dari Jenewa sampai ke Uruguay semuanya isu-isu yang dibahas adalah isu-isu yang pro negara berkembang dalam upayanya mereka bisa memperluas akses pasar. Sehingga ini salah satu yang kemudian digarisbawahi tentang bagaimana keberhasilan General Agreement on Tariff and Trade ya adalah memperluas akses pasar bagi negara berkembang. Namun di balik keberhasilan-keberhasilan yang dicapai, GATT ini juga punya beberapa hal-hal yang sangat bisa dikatakan lemah dan menimbulkan hal yang cukup negatif gitu ya. Yang pertama adalah pemberlakuan hukum gitu ya, teman-teman bisa lihat di situ, pemberlakuan hukum yang bersifat profesional di situ. Nah ini kan profesional di sini adalah kemudian rentan yang namanya pelanggaran. Karena apa? Ya lagi dan lagi kita bisa lihat bahwa namanya politik ya pasti ada kepentingan-kepentingan yang kadang bisa mengakali itu. Permainan-permainan yang ada di situ sehingga nantinya ini rentan sekali dilanggar gitu ya karena kita bisa melihat di poin yang kedua bahwa masih ada ambiguitas dalam mendefinisikan kekuasaan bagi negara penandatangan perjanjian. Masih ada ambiguitas ya, masih sangat ambigu ketika mendefinisikan kekuasaan. Apakah kekuasaan itu secara teritori, secara wilayah,
Apakah secara politik, apakah secara ekonomi, purely ekonomi, karena dalam sebuah perdagangan seringkali faktor-faktor di luar ekonomi itu kan juga bisa kita lihat ya teman-teman sekalian ya. Itu bisa bermain gitu. Ketika mereka negara yang besar seperti Amerika Serikat, mereka bisa melakukan hal yang di luar dari, ya tentu saja memberikan keuntungan bagi mereka sendiri gitu kan. Sehingga ini masih jadi sebuah kelemahan ke depan karena perlu yang namanya upaya-upaya agar nantinya kekuasaan ini bisa didefinisi. Bahwa kalau berbicara ekonomi kan sifatnya sangat luas ya. Seringkali yang menyebabkan keberhasilan dalam bisnis, dalam perdagangan internasional kan bukan hanya ekonomi saja. Ada nilai-nilai misal preferensi kekuatan politik, influence ya, pengaruh di sana, wilayah juga gitu kan. Ketika makin wilayahnya luas, perkebunannya luas, pertaniannya luas, itu seringkali juga bisa menjadi salah satu upaya agar bisa sukses. Namun ya kelemahannya adalah ambigu. Kita tidak bisa mendefinisikan kekuasaan bagi negara itu seperti apa ketika berbicara tentang ekonomi. Itu yang masih kemudian jadi PR dari General Agreement on Tariff and Trade di sana. Sehingga kemudian karena masih ada PR tadi ya, beberapa kelemahan-kelemahan, nah muncul desakan, muncul wacana bahwa ini tidak bisa berhenti pada tataran General Agreement on Tariff and Trade saja gitu. Perlu ada sebuah reformasi, satu wacana baru yang kemudian bisa menghapus atau bahkan bisa kemudian membuat sebuah bentuk perjanjian, sebuah bentuk keadaan perdagangan bebas dalam perdagangan internasional ya yang lebih maju dan lebih baik gitu. Idenya itu awalnya ya kita lihat dari bulan Desember 1991 di sana ya, tentang sudah mulai ada upaya untuk mewacanakan reformasi struktur perdagangan. Dan di tahun tersebut, di tahun 91 ya, di akhir tahun 91 bulan Desember, sosoknya namanya Arthur Denkel ya, yang kemudian memimpin sebuah proses reformasi ya, ada perkumpulan juga dari awalnya GATT ya, dibicarakan perlu bentuk baru, akhirnya disepakati oleh negara-negara dari General Agreement on Tariff and Trade karena tidak bisa hanya berbentuk sebuah perjanjian saja yang diimplementasikan melalui sebuah forum-forum kecil ya, putaran-putaran itu tadi. Perlu yang namanya satu entitas yang berdiri kokoh dalam sebuah organisasi. Maka akhirnya GATT ditinggalkan di tahun 91 ya, sudah mulai diutarakan. Namanya pada waktu itu ya belum langsung WTO gitu. Tapi awalnya adalah Multilateral Trade Organization. Multilateral di sini ya, kita bisa lihat bahwa sifatnya adalah bareng-bareng ya, antar satu negara dengan negara yang lain, lebih dari 3 negara, sehingga akhirnya bisa dilembagakan dalam sebuah bentuk organisasi di sana. Dan baru di tahun 95 ya, jadi dari tahun 91 sampai 95, kurang lebih ya 4 tahunan ya, baru kemudian diresmikan di tanggal 1 Januari ya, di awal 95, pengganti dari General Agreement on Tariff and Trade adalah World Trade Organization atau WTO yang kita kenal bersama sampai saat ini gitu kan. 95 sebuah organisasi internasional ya teman-teman ya, bentuknya adalah sebuah organisasi internasional yang kemudian mengurusi terkait hal-hal yang sifatnya perdagangan, bisnis ya, lingkupnya internasional. Dan kalau kita melihat WTO ini ya, melihat World Trade Organization, tentu kita bisa melihat terkait dengan prinsip penting yang di dalamnya ya, kaitannya adalah untuk mengatur perdagangan internasional. Ada 3 butir di sini ya, teman-teman bisa lihat. Yang pertama adalah peningkatan komitmen negara-negara anggota untuk mendukung beroperasinya sebuah rezim perdagangan internasional. Nah, ini penting ya. Kita bisa lihat di garis bawahi bahwa peningkatan komitmen ini tadi ya, karena masih ada ambiguitas terkait dengan bagaimana kekuasaan, sehingga akhirnya juga seperti tetap rasanya perdagangan bebas tapi tidak bebas-bebas amat gitu ya, karena masih dikotak-kotakan oleh negara maju dan negara berkembang. Harapannya dengan adanya peningkatan komitmen ini, mereka semua sepakat mendukung bahwa salah satu bentuk agar terciptanya keadaan dunia yang baik dalam urusan perdagangan adalah dengan mendukung rezim perdagangan internasional, sebuah rezim yang
yang mendukung tentang bagaimana perdagangan itu harusnya ya bebas. Tidak hanya negara maju saja yang boleh ikut, tapi juga negara-negara yang lain yang mungkin secara ekonominya masih negatif atau kemampuan produksinya masih kurang gitu. Sehingga ini ditagih ya dalam sebuah peningkatan komitmen dari negara-negara yang tergabung di dalamnya, termasuk negara-negara besar ya, ada Amerika Serikat, kemudian ada Tiongkok juga ada di sana, ada Perancis, Inggris, ya negara-negara besar di sana, agar komit untuk mendukung sebuah rezim perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, prinsip penting WTO adalah peningkatan kapasitas administratif. Nah, ini kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan oleh GATT sebelumnya sebagai mediator dalam konflik perdagangan, agar nantinya mereka juga kembali lebih lebih kuat lagi kinerjanya ya dalam upaya menyelesaikan konflik-konflik dagang antar negara. Sehingga kalau kita lihat dalam percaturan perdagangan internasional, dalam percaturan bisnis internasional kan WTO seringkali dianggap sebagai mediator, seringkali dianggap sebagai hakimnya ya, yang kemudian bisa menghukum, ya, memberikan hukuman, memberikan sanksi apabila ada hal-hal yang menciderai ya terkait dengan proses bisnis dan juga perdagangan internasional. Sehingga bisa kita lihat di situ ya peningkatan kapasitas administratif, dan yang ketiga adalah pemberian wewenang lebih besar dalam proses negosiasi perdagangan di berbagai forum global. Jadi forumnya jadi makin lebih besar ya, WTO, World Trade Organization, keikutsertaannya juga cukup banyak dari negara Eropa, Asia Tenggara, semua bisa duduk dalam satu forum ya, satu pertemuan, sehingga nantinya dengan banyak pertemuan-pertemuan lagi diteruskan ya dari apa yang sudah dilakukan oleh GATT ya, dengan putaran-putarannya dia mulai dari Genewa Round, tadi ya Kennedy Round sampai pada di Uruguay Round, agar nantinya ya ini bisa terus dilestarikan bahwa perdagangan itu sifatnya adalah multilateralisme ya, bareng-bareng lebih dari 3 negara sesuai dengan prinsip yang dijunjung tinggi oleh WTO, World Trade Organization. Ya, jadi di situ teman-teman kita bisa melihat ya bagaimana tentang eh, perdagangan bebas yang akhirnya gitu ya dibuat strukturnya, dibuat sedemikian rupa, ada peraturannya, ada kode etiknya, agar nantinya perdagangan bebas ini bisa memberikan manfaat bukan hanya kepada lagi-lagi ya negara besar, negara yang maju secara ekonomi, tapi juga kepada negara-negara yang masih dalam posisi negara berkembang, atau bahkan negara yang masih dalam proses mengejar ketertinggalan ya dari sisi sistem produksi dan juga ekonomi. Sehingga perlu akhirnya dilembagakan, perlu ada sebuah forum, dan bisa kita lihat pertama ada General Agreement on Tariff and Trade, sampai pada akhirnya kita kenal sampai sekarang ya ada satu institusi, satu entitas yang resmi ya dalam lingkup internasional, dalam lingkup organisasi internasional yang kita kenal sebagai World Trade Organization di sana. Um, itu teman-teman ya untuk materinya, untuk pemantiknya pada pertemuan kelima ini. Silakan ya apabila teman-teman ada pertanyaan, tentu saja ya pasti ya ketika kita melihat tadi apa namanya wacana tentang pelembagaan dalam proses bisnis dan perdagangan internasional, tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul ya, yang mungkin belum sempat kita bahas. Nah, silakan teman-teman bisa ditanyakan pada sesinya agar nantinya teman-teman mendapatkan pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang luas terkait dengan bagaimana proses pelembagaan struktur bisnis dan perdagangan internasional melalui GATT dan juga WTO. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ciao.